Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Isakan Namangi dengan NIM 20030300038 kelas A semester 1 akan mereview salah satu buku dari pengantar sosiologi dengan judul Perspektif dalam Sosiologi. Bab 1, Pendahuluan, Pemikiran Kembali Sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realistis ambisi besar itu harus berkontribusi pada jika memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional manfaat dari seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Saat ini di sana bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah dilikuidasi. Sekarang mereka telah meningkat ke status dominan dan menjadi besar pengaruh internasional dan interdisipliner. Untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang ini kecenderungan dan beberapa pemahaman tentang alasan filosofis dan teoritis mereka signifikan, kami berusaha harus menyusun kembali seluruh bentuk buku edisi sebelumnya. Itu perspektif. Bagian 1, Bab 2, Karl Marx. Pada bacaan yang telah kami berikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai memiliki mewarisi gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan sejarah itu cerita perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas serta kreativitas Marx. Bab 3, Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah pekerjaan hidup Weber memang suatu kesatuan yang utuh, dan jika demikian, apa mungkin tema persatuan rasionalis telah dinominasikan dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami menyarankan bahwa hal itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa keprihatinan utama adalah tentang individualitas modern kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisasi merupakan ciri khas dan integral dalam kapitalisme sebagai sistem sosial. Bab 4, Emil Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang Talcott Parsons diidentifikasi sebagai pembuat terobosan yang menentukan tentang keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian penting dari teori Parsons diturunkan langsung dari Durkheim, dan itu berhasil, dan ia menganggap sebagai pengaruh besar pada teori sosiologi dan pertengahan. Namun reaksi terhadap Parsons adalah dari konservatisme, fungsionalis, dan pandangan konsensus yang diduga meningkatkan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat dan menginginkan konflik. Berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Bagian 2, Bab 5, Konsensus dan Konflik. Parsons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern hingga seterusnya reaksi terhadap seperti itu oleh pengaruh positifnya. Meskipun dia harus melakukan pengaruh kontemporer, namun keyakinan bahwa Parsons mengabaikan konflik kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ke posisi sentral di mana bagi kebanyakan sosiolog mereka tetap sampai hari ini. Bab 6, Interaksi Simbolik. Interaksi simbolik terus dipraktikkan dalam penelitian tetap produktif investigasi, tetapi telah menjadi terpinggirkan relatif terhadap arus utama sosiologis pikir. Bab 7, Etnometodologi. Etnometodologi dihargai dan disilakan karena membuat salah satu paling kritis kontribusi untuk destabilisasikan ortodoks sosiologi yang terdirikan diri mereka sendiri dalam sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap menyajikan tantangan langsung sebagai kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan akibatnya untuk realisasi mimpi sosiolog teori besar. Bagian 3, Bab 8, Maximus Barat. Meskipun tulisan-tulisan utama masa Frankfurt dibuat pada periode antara pada tahun 1920-an dan awal 1960-an, pengaruh langsung mereka mencapai puncak sejak awal 1960-an ke awal 1980-an dan sekarang tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademis seperti yang kita tunjukkan dalam bab 2. Dan memulainya minat baru ini Marxis dalam sosiologi, kritik terhadap masyarakat industri dan landasan intelektualnya dalam alasan pencerahan telah pindah.
Bab 9. Strukturalisme. Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam mengarah kembali sosiologi Anglo-Amerika pemikiran sosiolog Eropa. Itu juga mendobrak batas disiplin sejauh metode strukturalis yang bersumber dari antropologi dan linguistik ternyata menjadi sarana menganalisis fenomena budaya secara umum. Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat karya sastra di mana teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya dikombinasikan dengan pengaruh perhatian Marxisme Barat dengan hegemonis budaya. Sifat strukturalisme sebagai bentuk analisa budaya yang sangat mengalihkan minat ke arah analisis tentang apa dalam proses Marxis bagaimanapun fenomena suprastruktur. Bagian 4. Bab 10. Poststrukturalisme atau mengabaikan alasan. Kritikus poststrukturalisme sering berkata bahwa penerimaan dikaitkan dengan penolakan keyakinan pada sains dan keunggulan berbasis ilmiah kami. Secara teknologi peradaban yang didukung, mereka meragukan bahwa gagasan seperti itu mengancam akan menimbulkan irasionalis, kekuatan yang mempercepat akhir peradaban dan seperti yang kita kenal, daripada mencari untuk melawan keberadaan semacam itu. Setidaknya beberapa strukturalis tampaknya senang di dalamnya, bersukaria dalam gagasan bahwa dengan tulisan mereka dapat membawa bangunan besar barat peradaban runtuh. Bab 11. Michel Foucault. Poin terakhir, karya Foucault melibatkan produk Durkheim dan Weber. Kami telah mencatat kemiripan dan keasikan Weber rasionalis dan pengembangan yang kita sebut sebagai total masyarakat yang dikelola. Tulisan Durkheim kemudian tentang sifat sosial, pengetahuan dan asal-usul kategori pemikiran adalah komponen penting lain dalam karya Foucault dan dengan jelas menginformasikan penyelidikan tentang cara kategorikus ilmu-ilmu bisa berasal. Bab 12. Poststrukturalisme dan postmodernisme. Pekerjaan yang telah kita ulas dalam bab ini dicirikan sebagai nihilistik, artinya menolak semua keyakinan dan nilai sudah mapan. Keyakinan yang telah kokoh mengakar diwariskan pencerahan tentu saja terbuka untuk diberhentikan. Dalam konteks teori, gagasan disiplin mulai terdengar tidak tepat dengan saran tentang bidang kegiatan yang terbatas tegas, berbeda dari independen dan saran lebih lanjut dari regulasi dan pengaturan sendiri melalui subordinasi untuk mengontrol metode penyelidikan. Jadi pendekatan ditinjau dalam bagian 4 sering dituduh membawa akademik ke dalam kekacauan intelektual dan politik. Setidaknya kritik itu pencerahan berarti dalam kaitannya dengan teori, penggambaran ulang intelektual secara drastis batas-batas, dan meninggalkan teori dalam metodologi tradisi ambisi ilmu sosial, terutama ambisi yang ketat dan menyeluruh. Metode menjadikan standar dan skema teoritis universal mencakup semua. Bab 13. Kembali ke teori sosiologi teoritis dan sintesis. Para ahli teori diuraikan dalam bab ini berusaha untuk menanggapi pandangan pikir poststrukturalisme dan postmodernis yang mempertanyakan kemungkinan seorang jenderal menjelaskan teori tentang totalitas masyarakat dan upaya menghilangkan disiplin demarkasi, sedangkan sintesis menegakkan kembali klaim teori sosiologi sebagai salah satu dipahami secara tradisional. Tidak kurang semuanya beranggapan jika sosiologi teori ini tidak akan dibubarkan, kemudian harus direkonstruksi untuk menghapus ketegangan, jika bukan inkonsistensi langsung yang harus menjadi sumber perbedaan pendapat dan sengketa mendasar dalam sosiologi. Bagian 4. Bab 14. Dari kelas kebudaya sketsa sejarah. Meskipun kita diterima secara universal adalah bahwa sosial persyarat dan pemikiran modern hancur, dan bahwa struktur buatan pemikiran modern menjadi semakin jauh untuk memastikan ini adalah yang terbaik, pelanggaran fundamental akan kehilangan kendali. Inti dari pemikiran modern adalah asumsi bahwa ia telah menangkap sifat tunggal, esensi dan realitas itu sendiri, sebuah asumsi menopang kehadiran dan prestasi itu sendiri.
Gagasan tentang rasionalitas ilmiah sebagai cerminan sifat alami dan gejala dan segala sesuatu dalam tampak kurang persuasif dari pikiran tercermin. Sebaliknya, prioritas pengaturan sosialnya ini adalah produksi negara bangsa yang bersatu di sekitar sudut pandang tunggal sentral berwibawa dan mengendalikan yang mengatur upaya untuk membangun standarisasi praktik sosial yang menjangkau luas dan sangat menembus dan keseragaman individu. Bab 15 Sosiologi emansipatoris, feminisme, queer, teori dan teori pasca kolonial. Kami mencatat sebelum bahwa arah pemikiran sosiologi masuk tahun 1960-an ketika mulai ditemukan sebagai pelajaran universitas di Inggris. Hal dibentuk untuk keadaan politik dan ekonomi di saat itu. Kami lanjutkan untuk menyarankan bahwa jalan yang diambil oleh sosiologi selama setengah abad terakhir paling baik dipahami dan melihatnya dalam konteks politik dan ekonomi sebagai rangkaian tanggapan terhadap peristiwa dan gerakan di masyarakat luas. Jalan ini paling terlihat dalam kaitan dengan teori-teori yang dipertimbangkan di bab ini. Teori feminis, teori queer, dan teori postkolonial adalah upaya untuk melakukan pembentukan pemikiran sosiologi untuk memberikan perspektif kritis tentang apa adanya. Tugas teori sosial ada dua. Satu, untuk membentuk teori perkembangan ini sehingga layak pemahaman sifat dan signifikan tersedia. Dua, untuk mempromosikan pada saat yang sama untuk kemajuan agenda moral dan politik menantang liberal demokrasi status quo. Tujuan-tujuan ini tentu saja sama dengan tujuan-tujuan menginspirasi para sosiologi di tengah abad yang lalu untuk mengambil tugas membangun teori neomarxis masyarakat modern.